Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Tidak lupa juga kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti agama Islam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dini Kusnanto dan 3 teman saya, Cikita Yohana, Cut Marisa Zahra, dan Fatur Wijaya. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi atau tugas yang berjudul Identitas Nasional dengan nama dosen pengampu Bapak Rudi Santoso MHI MH. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Identitas nasional merupakan ciri khas yang dimiliki suatu bangsa, yang tentunya berada antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki bermacam identitas nasional yang mengkhaskan dan tentunya berbeda dengan negara-negara lainnya. Mayoritas dari masyarakat mengasosiasikan identitas nasional mereka dengan negara di mana mereka dilahirkan. Beragamnya suku, bangsa, serta bahasa di Indonesia merupakan suatu identitasnya. Untuk itu, sebagai generasi muda Indonesia, seharusnya sudah mengetahui apa itu identitas nasional bangsa kita. Namun, pada kenyataannya, masih banyak generasi muda Indonesia yang belum tahu tentang apa itu identitas nasional dan apa saja wujud dari identitas nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Seringkali kita geram ketika aset identitas nasional kita direbut atau ditiru oleh negara lain. Tapi dalam pengaplikasiannya, kita sebagai warga negara Indonesia hanya bersikap pasif dan enggan untuk mengembangkannya. Identitas nasional merupakan pengertian dari jati diri suatu bangsa dan negara. Selain itu, pembentukan identitas nasional sendiri telah menjadi ketentuan yang telah disepakati bersama, menjunjung tinggi dan mempertahankan apa yang telah ada dan berusaha memperbaiki segala kesalahan dan keliruan di dalam diri suatu bangsa dan negara. Sudah tidak perlu ditanyakan lagi, terutama di dalam bidang hukum. B. Perumusan masalah. 1. Apa pengertian identitas? 2. Apa saja unsur-unsur pembentukan identitas nasional? Apa faktor pembentukan identitas bersama? 4. Bagaimana dengan identitas nasional Indonesia? 5. Apa itu globalisasi? 6. Apa keterkaitan identitas nasional dengan globalisasi? J. Manfaat dan tujuan penulisan. 1. Mengetahui pengertian dari identitas nasional. 2. Mengetahui unsur-unsur pembentukan identitas. Pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya, dan merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. B. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. A. Suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif. B. Agama, yaitu golongan sosial yang klarifikasinya berdasarkan agama atau aliran kepercayaan. Dan C. Bahasa, yaitu golongan sosial yang didasarkan pada aspek simbolik yang secara arbiter dibentuk sebagai interaksi. C. Faktor pembentukan identitas bersama. A. Faktor agama. Faktor dan nilai agama menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dalam proses pembentukan identitas nasional. Agama sebagai faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional karena dalam sila pertama Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, menjadikan bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan ketuhanan. Ada 6 agama yang sampai saat ini diakui, yakni agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Indonesia dikenal sebagai negara agama di mana pemeluk agama Islam menjadi populasi penduduk terbesar. B. Faktor kebudayaan. Dengan adanya berbagai macam kebudayaan yang berkembang di setiap wilayah NKRI, menjadikan kebudayaan sebagai salah satu faktor penting dalam proses pembentukan identitas nasional. Dengan banyaknya kebudayaan yang berkembang dan tumbuh di setiap wilayah tersebut, menjadi salah satu identitas dan jati diri tersendiri bagi bangsa Indonesia yang tertuang dalam peran-peran identitas nasional. C. Faktor suku bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan terbesar di dunia yang terbentuk dari berbagai macam pulau dengan jumlah suku bangsa 1.340 dari data hasil survei BPS. Dengan banyaknya suku bangsa yang memiliki bahasa hingga budaya tersendiri tersebut perlu untuk diperhatikan sebagai salah satu faktor untuk membentuk identitas nasional Indonesia. D. Faktor bahasa. Dalam setiap suku tertentu, minimal ada satu bahasa daerah yang menjadi identitas dan karakteristik dari suku tersebut. Seperti contohnya bahasa Sunda untuk suku Sunda, bahasa Jawa untuk suku Jawa, dan lain sebagainya. Bahasa sebagai unsur atau faktor pembentuk identitas nasional menjadi simbol atau lambang verbal yang digunakan sebagai salah satu sarana komunikasi utama. E. Faktor pembentuk lainnya.
Ada faktor lain yang juga dapat menjadi pembentuk identitas nasional, diantaranya seperti sifat dan perilaku pemimpin bangsa, solidaritas sosial warga negara, sikap kecintaan terhadap suku bangsa atau primordialisme, dan sejarah dari bangsa itu sendiri. Faktor pembentuk ini perlu diperhatikan agar peran identitas nasional dapat terwujud. Jelaskan identitas nasional di Indonesia dan pengertian globalisasi. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya, bendera negara yaitu sang merah putih, lambang negara yaitu Pancasila, dan semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik untuk pengertian globalisasi berasal dari kata globalization, global yang artinya dunia, dan ization yang artinya proses. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan erakan politik di seluruh dunia. Ini merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya. Banyak pihak yang mengatakan bahwa globalisasi berawal dari zaman modern, tetapi beberapa pakar lainnya mengatakan bahwa globalisasi memang sudah ada sejak dulu. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak tahun 1980 sampai dengan 1990-an. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar mengatur produksinya pada skala dunia. Setiap langkah ada nilai tambah. Dari penelitian dan pengembangan hingga pengolahan bahan baku, produksi suku cadang, perakitan komponen, dan pemasaran produk akhir. Ketika globalisasi berlangsung, maka kesejahteraan ekonomi individu akan semakin dipengaruhi oleh kekuatan pasar global. Intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan negara lainnya menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi semakin terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain terkait dengan masalah narkotika, pencucian uang atau money laundering, peredaran dokumen keimigrasian palsu, dan terorisme. Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dijunjung tinggi mulai muda. Hal ini ditunjukkan dengan semakin merajalelanya peredaran narkotika dan psikotropika sehingga sangat merusak kepribadian dan moral bangsa, khususnya generasi penerus bangsa. Jika hal tersebut tidak dapat dibendung, maka akan mengganggu terhadap ketahanan nasional di segala aspek kehidupan. Bahkan akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai identitas nasional. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Diletakkan dalam konteks Indonesia, maka identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama besar di bumi Nusantara ini. Dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas. Misalnya dalam pembukaan beserta undang-undang kita. Sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya, yang secara normalis diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tatanan nasional maupun internasional. Perlu dikemukakan bahwa nilai-nilai budaya yang tercermin sebagai identitas nasional tadi bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatis dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka, cenderung terus-menerus bersemi berjalan dengan hasrat menuju kemajuan yang memiliki oleh masyarakat pendukungnya. Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional juga sesuatu yang terbuka, dinamis, dan dialektis untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Krisis multidimensi yang kini sedang melanda masyarakat kita menyadarkan bahwa pelestarian budaya sebagai upaya untuk mengembangkan identitas nasional kita ditegaskan sebagai komitmen konstitusional sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negeri kita dalam pembukaan, khususnya dalam pasal 32 Undang-Undang 1945 beserta penjelasannya, yaitu pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Yang diberi penjelasan, kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat bagi puncak-puncak kebudayaan di daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan pemersatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang terdapat perkembangan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Kemudian dalam Undang-Undang 1945 yang diamandemen dalam satu naskah disebutkan dalam pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, dengan menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.